Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farajina Salsabila. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan di video ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan politik dan strategi nasional dalam mewujudkan masyarakat madani. Penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat di mana jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai suprastruktur politik, yaitu MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik, yang mencakup peranata-peranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan atau interest group, dan kelompok penekan atau pressure group. Antara suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional ditingkatkan. Suprastruktur politik diatur oleh Presiden atau mandataris MPR, dan dalam melaksanakan tugasnya ini, Presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi seperti Dewan Stabilitas Ekonomi, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan, Dewan Antariksaan Nasional RI, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan Stabilitas Politik Keamanan. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima GBHN. Selanjutnya, Presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang membuat politik nasional digariskan oleh Presiden. Jika politik nasional ditetapkan Presiden atau mandataris MPR, maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan bidangnya. Atas petunjuk dari Presiden, apa yang dilaksanakan Presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Maka di dalamnya sudah tercantum program-program yang lebih konkret untuk dicapai, yang disebut sebagai sasaran nasional. Proses politik dan strategi nasional infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka melaksanakan strategi nasional yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosbud, dan hankam. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, maka penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sebagai sasaran sektoral melalui peranata-peranata politik masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi, saat ini peranan masyarakat dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan MPR maupun yang dilaksanakan oleh Presiden sangat besar sekali. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosbud maupun hankam akan selalu berkembang. Hal ini dikarenakan oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara, semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya, semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dan pemenuhan kebutuhan hidup, semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan tingginya peningkatan pendidikan yang ditunjang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide-ide baru. Stratifikasi politik dan strategi nasional atau Poltranas. Stratifikasi berasal dari kata stratum yang berarti lapisan.
Stratifikasi adalah pembedaan suatu unsur berdasarkan kriterianya ke dalam kelas-kelas tertentu, sedangkan politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang melaksanakan proses pembuatan keputusan demi kebaikan dalam suatu negara. Pengertian lainnya, politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Dalam arti kepentingan umum, politik adalah segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan negara maupun di daerah. Dalam kata lain, politik adalah suatu ringkasan atau azas atau prinsip, keadaan serta jalan, cara, dan alat untuk digunakan sebagai tujuan tertentu. Dan suatu keadaan ketika kita dihendaki disertai dengan jalan, cara, dan alat akan digunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Dalam arti, kebijakan politik dapat mempertimbangkan sesuatu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, atau keinginan untuk keadaan yang kita kehendaki. Strategi adalah seni untuk menjalankan suatu proses demi kebaikan, demi mencapai keberhasilan dan kemenangan. Strategi dapat dicapai melalui taktik, namun tanpa strategi, taktik tidak ada gunanya. Dapat disimpulkan bahwa stratifikasi politik dan strategi nasional atau Poltranas adalah pembagian kekuasaan dalam mengambil suatu keputusan dengan mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk kepentingan umum di suatu negara berdasarkan kriterianya masing-masing ke dalam kelas-kelas tertentu demi mencapai kemenangan negara. Stratifikasi politik dan strategi nasional dalam daerah negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat penentu kebijakan puncak, meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan UUD, menitik beratkan pada masalah makropolitik bangsa negara untuk merumuskan idaman nasional berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan tingkatan puncak dilakukan oleh MPR dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal 10-15 Undang-Undang Dasar 1945. Tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan presiden sebagai kepala negara, bentuk hukum dan kebijakan dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara dapat berupa dekret, peraturan, atau piagam kepala negara. Tingkat kebijakan hukum umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak yang lingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Selanjutnya ada tingkat penentu kebijakan khusus, merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem, dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan khusus ini berada di tangan menteri berdasarkan kebijakan tingkatan di atasnya. Selanjutnya ada tingkat penentu kebijakan teknis. Kebijakan teknis merupakan kebijakan dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan. Tingkat penentu kebijakan di daerah. Wewenang penentu pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak pada gubernur dan kedudukannya. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya, masing-masing kepala daerah berwenang untuk mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut terbentuk peraturan daerah atau Perda tingkat 1 atau 2. Menurut kebijakan yang berlaku sekarang, jabatan gubernur atau bupati wali kota, kepala daerah tingkat 1 atau 2 disatukan menjadi satu jabatan yang disebut gubernur atau kepala daerah tingkat 1, bupati atau kepala daerah tingkat 2, dan wali kota atau kepala daerah tingkat 2. Selanjutnya ada masyarakat madani.
Masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebih. Bahkan masyarakat madani dapat dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Sebab masyarakat madani tidak melindungi warga negara yang berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Masyarakat madani pada prinsipnya memiliki multi makna, yaitu masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten, memiliki bandingan, mampu berkoordinasi sederhana, sinkron dan integral, mengakui emansipasi dan hak asasi, namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama ada sukarelawan. Keanggotaan masyarakat madani terdiri atas pribadi yang bebas secara sukarela membentuk suatu kehidupan bersama. Dan yang kedua ada kewasembadaan. Yang pertama ada kemandirian tinggi terhadap negara. Yang kedua ada keterkaitan terhadap nilai-nilai hukum yang disepakati bersama. Dan yang ketiga ada kebinekaan masyarakat, di mana hidup saling berdampingan, saling tolong-menolong, tidak membedakan antara agama, antara ras gitu kan. Terus yang keempat, terselenggaranya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bernuansa demokratis. Lalu selanjutnya ada kebiasaan berdialog dan bermusyawarah. Musyawarah merupakan perwujudan apresiasi keterbukaan, karena di dalam musyawarah seseorang tidak dapat menghindar dari komunitasnya yang masing-masing secara aktif menyampaikan pendapat, usul, dan sarannya. Lalu yang keempat ada hidup rukun dan toleransi. Sikap mental dalam mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membeda-bedakan pendapat, kedudukan sosial, ekonomi, dan perbedaan agama serta kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, dan berlapang dada untuk memberi peluang dan membiarkan orang lain berbuat sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Di sini ada karakteristik masyarakat madani. Yang pertama itu ada free public, terus yang kedua ada demokratis, yang ketiga ada toleransi, yang keempat ada pluralisme, dan yang ketiga ada keadilan sosial, yang keenam ada partisipasi sosial, yang ketujuh ada supremasi hukum. Nah, itu adalah karakteristik masyarakat madani. Nah, ini adalah proses menuju masyarakat madani. Yang pertama ada kualitas SDM yang baik, yang tinggi. Terus yang kedua ada menggunakan sumber biaya dalam negeri. Dan yang ketiga ada kesempatan mengatasi ketergantungan. Dan yang keempat ada berwawasan global. Nah, ini adalah proses-proses menuju masyarakat madani. Nah, dan selanjutnya ada kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia gitu. Yang pertama masih adanya sikap mental penyelenggaraan negara yang mengedepankan budaya paternalistik. Yang kedua ada penggusuran tanah masyarakat secara paksa. Yang ketiga sikap mental masyarakat yang acuh tak acuh dengan kebijakan pembangunan dan sebagainya. Yang keempat kualitas sumber daya manusia atau SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata. Yang kelima masih rendahnya pendidikan politik masyarakat. Yang keenam tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas. Nah, di sini ada 3 upaya untuk mengatasi kendala dalam masyarakat madani. Yang pertama ada mengedepankan integrasi nasional. Yang kedua adanya reformasi sistem
politik demokrasi. Yang ketiga, membangun masyarakat madani sebagai basis kuat ke arah demokrasi. Mungkin sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.